Perkenalkan, nama saya Morenisa Lydia Citra Nityar dari Universitas Sanata Dharma, Prodi Ekonomi dengan nomor NIM 182314016. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Lalu di slide berikutnya, saya akan menjelaskan dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Dari data ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2020 tumbuh membaik sebesar 5,05% dibanding triwulan 2 tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19%. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis bahwa pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pada pertanian sebesar 2,15%. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha yang memiliki peran dominan seperti industri pengolahan, pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan reparasi lainnya. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 3 tahun 2020 mencapai 3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 2.720,6 triliun. Pada triwulan 3 tahun 2020 terhadap triwulan 3 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 16,70%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,82%. Adapun sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03%. Dari sisi produksi, konstruksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,61%. Sementara dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen kontraksi, komponen barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi sebesar 7,52%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 3 tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,88% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,00%. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2020 pada seluruh kelompok pulau di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,80%. Sementara itu, kelompok provinsi lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan antara lain Pulau Kalimantan sebesar 4,23%, Pulau Sumatera sebesar 2,22%, Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,83%, serta Pulau Sulawesi sebesar 0,82%. Apa itu stabilitas ekonomi? Stabilitas ekonomi yaitu dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi.
Lalu, saya akan menjelaskan data dari ekspor-impor tahun 2019-2020. Data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pada data BPS, nilai ekspor pada bulan November naik dibandingkan dengan bulan Oktober. Data ekspor pada bulan Oktober sebesar 6,36% dan dengan periode yang sama pada tahun 2019 naik sebesar 9,54%. Lalu data impor pada bulan November tahun 2019 turun sebesar 17,46% dan pada data Oktober tahun 2020 naik sebesar 17,40%. Lalu, ekspor migas pada bulan November tahun 2019 sebesar 1,03% dan data ekspor non-migas dalam miliar dolar Amerika Serikat sebesar 12,91% yang jika dijumlahkan dengan hasil sebesar 13,94%. Lalu pada data impor migas pada bulan November tahun 2019 sebesar 2,13% dan pada data impor non-migas pada bulan April tahun 2019 sebesar 13,21% yang jika dijumlahkan sebesar 15,34%. Lalu pada data ekspor migas pada bulan November tahun 2020 sebesar 0,76% dan pada data ekspor migas dalam dolar Amerika Serikat pada bulan November tahun 2020 sebesar 14,51% yang jika dijumlahkan sebesar 15,28%. Lalu pada bulan November tahun 2020 sebesar 1,08% dan pada data impor migas pada bulan November tahun 2020 sebesar 11,58% yang jika dijumlahkan sebesar 12,66%. Dengan kesimpulan, Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor pada bulan November tahun 2020 naik dibandingkan bulan Oktober dan pada periode yang sama pada tahun 2019. Sementara, impor juga tercatat naik, meski mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu. Lalu bagaimana prospek ekspor-impor Indonesia pada tahun 2021? Badan Pusat Statistik atau BPS menilai prospek kinerja neraca dagang Indonesia pada tahun 2021, baik dari sisi ekspor maupun impor, sangat bergantung pada kelangsungan program vaksinasi virus corona di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Suharyanto mengatakan, prospek ekspor dan impor juga bergantung pada kebijakan pengendalian pandemi dan program kesehatan di masyarakat. Lalu, apa itu ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Saya akan menjelaskan data ketenaga kerjaan Indonesia. Data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan di bulan Agustus tahun 2019. Tercatat, dari 133,56 juta orang angkatan kerja, sebanyak 126,51 juta orang bekerja yang terdiri dari pekerja penuh sebanyak 89,96 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 28,41 juta orang, setengah penganggur sebanyak 8,14 juta orang, dan 7,05 juta orang menganggur. Dan Badan Pusat Statistik mencatat penduduk usia kerja sebanyak 197,91 juta orang, dan bukan angkatan kerja sebanyak 64,35 juta orang. Melihat persentase tingkat pengangguran terbuka ini, turun dari 5,34% di bulan Agustus tahun 2018 menjadi 5,28% di bulan Agustus tahun 2019. Demikian data yang saya sampaikan. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.